Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kesempatan kali ini saya ingin membacakan berita yang penting bagi kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Ini tentang teknologi ya pemirsa, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi ini terus berkembang ya pemirsa, dan kita tidak bisa tidak bisa kita tidak mengikuti perubahan teknologi ini. Kalau tidak, maka kita akan kesulitan kehidupan kita kalau kita tidak bersinergi atau mengikuti perubahan zaman, perubahan teknologi. Nah, kali ini teknologi televisi sekarang berubah ya pemirsa. Dari yang tadinya TV analog sekarang menjadi TV digital. Mungkin kalau di daerah Jakarta ini semuanya TV sudah digital. Mungkin ya di seluruh Jakarta mungkin tidak sampai 10 orang yang masih punya TV analog ya pemirsa, atau mungkin sudah nggak ada lagi. Tapi di daerah belum tentu. Karena Karena barang itu susah untuk sampai ke sana. Dan biasanya barang-barang second dari sini itu yang dilempar ke daerah. Cuman kita harus maju bersama. Daerah-daerah pun harus menganut perubahan kemajuan teknologi, harus ikut menikmati juga kemajuan perubahan teknologi yang maju ini tadi pemirsa. Dan tidak boleh hanya di pusat sendiri yang maju, yang menikmati, di daerah juga harus ikut menikmati. Nah, sayangnya awalnya perubahan ini menyebabkan sedikit surprise kepada orang yang tidak mengerti atau hanya mengerti sedikit-sedikit tentang informasi ini. Gitu. Meskipun demikian, saya mau bacakan dulu pemirsa, nanti kita bahas lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya bacakan, silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh cnbcindonesia.com. Kapan TV analog dihapus? Ini jadwal lengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo berkomitmen akan menghapus TV analog di Indonesia paling lambat 2 November 2022. Saya kaget, 2 November, saya pikir sudah lewat, ternyata tahun depan ya. Sebagai gantinya, masyarakat diarahkan untuk segera beralih ke TV digital. Migrasi dari TV analog ke TV digital atau analog switch off ini akan dilakukan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama 30 April 2022, tahapan kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga 2 November 2022. Rancangan pentahapan itu disusun Kementerian Kominfo dengan mempertimbangkan rujukan standar yang ditetapkan ITU, misalnya kondisi geografis, luas wilayah, keterbatasan frekuensi radio, dan kemampuan teknologi siaran digital. Masyarakat tidak perlu membayar, tidak perlu berlangganan, atau membeli pulsa untuk menonton. Dengan TV digital, siaran akan lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Daftar wilayah dimatikannya TV analog tahap pertama, berikut jadwal dimatikannya TV analog tahap pertama. Wah, ini jadwalnya ya pemirsa. Nanti saya akan copy jadwal-jadwal ini di deskripsi video ini ya pemirsa. Tahap pertama, kedua, dan ketiga ini lengkap di sini. Nanti saya akan copy, link beritanya juga akan saya copy. Yang penting kita bahas beritanya. Ini beritanya sudah habis ini pemirsa. Jadi akan ada migrasi, akan ada penghapusan channel TV analog, dan kita dipaksa harus beralih ke TV digital. Kalau saya sih sangat senang sekali dengan berita ini ya, karena
memang siarannya beda, siaran analog dengan digital. Kalau analog ini banyak gangguan pemirsa. Kalau ada angin, ada hujan, bahkan kadang-kadang ada motor lewat sekalipun atau kendaraan lewat, ini sinyal analog ini bisa terganggu frekuensinya dan menjadi ini bercek-bercek layar TV ini pemirsa. Tapi kalau TV analog ini enggak, bebas gangguan, lebih bening, lebih jernih dan lebih jelas. Itulah kenapa memang lebih baik perubahan teknologi ini. Tapi ada tapinya ini pemirsa. Mungkin kalau masyarakat yang tidak mengerti, ini kok sepertinya rugi. Kok saya harus beli STB, perangkat untuk TV digital ini kita harus beli gitu. Tapi nggak mahal, kira-kira ya mungkin 100 sampai 200 ribu saja ya pemirsa. Tapi ini lebih baik daripada kita harus terganggu ketika nonton televisi karena nggak ada sinyal dan lain-lain. Nah, cuman paling pentingnya adalah apakah pemerintah sudah siap gitu loh. Jangan sampai pemerintah sendiri, infrastruktur, sarana, peraturan dan lain-lain belum siap, tapi sudah dijalankan, dan ini bisa menjadi masalah gitu loh. Menurut saya sebaiknya apapun yang berkaitan dengan TV digital ini harus dipersiapkan dulu agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi nanti kalau sudah berjalan tiba-tiba ada masalah, ini harusnya sebelum diefektifkan, sebelum hapus-menghapus, di trial and error dulu. Jangan nanti setelah efektif, setelah analognya dihapus, TV digitalnya kok malah bermasalah karena ada alatnya yang bermasalah. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu ya pemirsa. Jadi itulah informasi yang saya berikan. Ini adalah kabar baik pemirsa. Kalau Anda punya TV analog, silahkan Anda beli STB agar bisa menerima channel digital. Dan jika Anda sudah membeli TV digital ya selamat gitu ya. Jika ada tetangga Anda yang belum tahu berita ini, silahkan beritakan agar mereka nggak kaget. Kok nantinya kok hilang semua ini channel, dikira TV-nya rusak, ngamuk-ngamuk nanti ke orang yang jual TV. TV rusak dijual ke saya. Mana ini? Kalau bahasa kampungnya, kok nggak ada gelombangnya? Kok nggak ada gelombangnya katanya, ini rusak ini katanya gitu. Beli lagi antena, nggak nyambung, tukang antena, tukang jualan antena dia omel-omelin, ternyata dia nggak baca berita. Inilah pentingnya Anda menonton channel The Pico News ini agar tidak ketinggalan berita-berita yang penting pemirsa. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.